Halo, aku Peti dari podcast Main Mata, salah satu podcast buku yang ada di dalam jaringan Potluck. Di podcast Main Mata, kamu bisa dengerin ada cerpen audio karya berbagai penulis, terus ada juga obrolan dengan orang-orang di dunia buku, dan sesekali aku juga suka merekomendasikan buku. Nah, di video kali ini aku mau merekomendasikan satu buah buku. Tapi sebelum itu, mungkin ada dari kamu yang nyadar nih, ini untuk pertama kalinya aku memakai headphone microphone. Jadi video kali ini memang sedikit berbeda. Ini dipinjemin sama teman-teman dari Goshen Suara Indonesia. Jadi karena lagi mau di-review nih, aku mau sekalian tes rekam aja buat episode ini. Nanti kalau misalnya kamu mau nonton reviewnya, di Potluck Podcast itu juga suka ada pembahasan tentang alat-alat untuk podcasting. Jadi kalau misalnya kamu berminat untuk nonton, nanti cari aja segmen Pothead di YouTube-nya Potluck Podcast. Nah, balik lagi ke rekomendasi buku. Kali ini aku mau merekomendasikan satu buah buku, judulnya Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Mungkin kalau dengar judulnya ada dari kamu yang udah cukup familiar nih. Karena memang dari yang aku lihat juga, kayaknya sih buku ini tuh cukup banyak dibahas sama teman-teman pembaca. Di media sosial juga lumayan rame. Jadi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan ini ditulis oleh dua orang psikiater asal Jepang. Ada Dr. Tsuneko Nakamura. Dia ini psikiater senior ya. Umurnya itu saat buku ini diterbitkan tahun 2018 itu kalau nggak salah 89 tahun. Dan satu lagi penulisnya itu Dr. Hiromi Okuda, psikiater juga. Dia jadi psikiater karena Dr. Tsuneko direkomendasikan dan disarankan. Dia ini umurnya sekitar 50-an tahun. Buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan ini merupakan cerita dari perjalanan hidup dan perjalanan karirnya Dr. Tsuneko, ditulis oleh Dr. Tsuneko sendiri. Jadi kalau baca buku ini tuh mungkin rasanya tuh kita kayak mendapatkan petuah bijak kali ya. Kayak diceritain sama nenek kita gitu tentang perjalanan hidupnya dia. Kalau misalnya ada dari kamu nih yang pernah ngebaca buku Filosofi Teras karyanya Henry Manampiring, di buku itu Mas Henry memaparkan sebuah filsafat Yunani Romawi kuno bernama Stoicisme. Jadi kalau boleh aku sederhanakan banget, filsafat Stoicisme ini tuh menurutku ya tentang dikotomi kendali. Jadi para filsuf Stoicisme ini membagi menjadi dua hal nih tentang dikotomi kendali ya. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, hal-hal yang bisa kita kendalikan itu contohnya kayak ya pikiran kita, motivasi kita. Terus hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan tuh contohnya kayak pikiran orang lain, terus kesehatan, kekayaan. Karena misalnya untuk kesehatan gitu contohnya, kita mau jaga makan segimanapun, mau olahraga sekuat apapun, ya pada akhirnya kita nggak tahu apakah kita suatu hari nanti tuh akan menderita penyakit atau enggak. Tapi yang bisa kita lakukan ya kita menjaga aja pola makan kita kayak gitu. Nah, menurutku nih, Dr. Tsuneko Nakamura ini menerapkan prinsip stoicisme di dalam setiap unit kehidupannya. Dan ini juga kayak didukung sama karakternya Dr. Tsuneko sendiri yang memang dia itu pasif ya. Jadi memang bukan orang yang proaktif. Dia tuh bukan orang yang kayak punya, gue punya motivasi nih, gue pengen karir gue mungkin menanjak dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan. Atau kayak punya target-target dalam hidup. Nah, dia tuh gak kayak gitu. Jadi memang dia itu tipe orang yang mengikuti arus banget. Ketika arusnya lagi tenang, ya dia akan enjoy menikmati hidupnya. Tapi ketika arusnya itu lagi deres nih, ketika hidup lagi susah-susahnya, ya dia akan mengendalikan pikirannya supaya dia tetap bisa menjalani hidupnya dia itu tanpa banyak mengeluh. Buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan dibagi menjadi 6 bab. Dan di setiap babnya ini kita seolah tuh diajak untuk mengikuti perjalanan hidupnya Dr. Tsuneko, mulai dari dia kecil, kemudian gimana dia jadi dokter, lalu dia akhirnya jadi psikiater, menikah, terus kemudian punya anak dan lanjut menjadi psikiater sampai sekarang. Dan di setiap babnya itu selalu diakhiri dengan kolom. Nah, kolomnya ini ditulis oleh Dr. Hiromi Okuda. Nah, terus yang menarik dari buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan ini, buku ini tuh bisa dibilang masuk kategori self-improvement ya. Biasanya nih, dari yang aku tahu, buku-buku self-help atau self-improvement itu umumnya ditulis oleh either ya motivator atau influencer yang biasanya tuh dia mengalami turbulensi dalam hidup atau goncangan besar gitu ya di dalam hidupnya yang membuat dia tuh mengalami perubahan pola pikir 180 derajat dan akhirnya mengubah hidupnya juga. Nah,
buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan ini ditulis oleh Dr. Tsuneko yang memiliki karakter kebalikan dari itu semua. Gak ada perubahan atau goncangan di dalam hidupnya yang membuat dia mengubah cara pandang, tapi memang dia itu sudah mempunyai cara pandang yang seperti itu tuh, yang hidup tuh damai-damai aja, mengikuti arus, terus ya seperti filsafat stoicisme. Itu tuh memang dia tuh kayak sudah mempunyai pandangan-pandangan itu tuh dari awal, dari dia muda, dari dia kecil gitu. Jadi dari prakatanya aja, Dr. Tsuneko itu udah menuliskan kayak gini nih. Saya tuh banyak mencurahkan hidup pada pekerjaan. Tapi kalau ditanya apakah saya menyukai pekerjaan saya, jawabannya adalah tidak. Itu pas baca aku agak kaget juga sih. Terus kemudian dia melanjutkan gini, bukan berarti dia membenci pekerjaannya, tapi menurut dia gak ada bagian dari pekerjaannya tuh yang membuat dia tuh cinta banget dari lubuk hati yang paling dalam. Dia juga gak punya target di dalam pekerjaannya, jadi ya dia memang menjalani aja. Jadi awal mulanya dia menjadi dokter itu, perjalanan hidupnya dia itu banyak terjadi secara kebetulan. Dia itu berasal dari keluarga miskin, kemudian 5 bersaudara yang orang tuanya tuh mikir pokoknya nih kalau anaknya udah gede ya, udah lulus sekolah, either lo nikah atau jadi guru. Terus kebetulan dia punya om yang punya praktek dokter. Kemudian omnya ini lagi mau bayarin sekolah kedokteran untuk saudaranya yang mau jadi dokter nih. Karena waktu itu tuh jadi zaman pasca Perang Dunia Kedua, dokter-dokter lelaki tuh banyak yang ditarik untuk jadi dokter militer. Nah makanya Jepang itu kekurangan dokter. Akhirnya Dr. Tsuneko waktu masih kecil ya, dia berpikir ya udahlah coba aja gitu kan, kayak nggak ada ruginya juga daripada dia nanti mungkin kerja yang nggak jelas atau mungkin harus nikah gitu. Akhirnya dia belajarlah menjadi dokter. Kemudian dia jadi psikiater, itu juga terjadinya kebetulan banget. Suatu hari pas lagi magang, dia tuh ketemu sama teman kuliahnya dulu. Kemudian temannya nih ngasih tahu, lagi ada lowongan asisten psikiater nih di bagian psikiatri universitas apa gitu. Kemudian dia mikir, ya udahlah coba aja gitu, karena dia lagi menghadapi pasien TBC yang sakit keras. Dan dia berpikir mungkin kalau dia belajar psikiater bisa lebih memahami gimana cara nge-treat pasiennya itu. Lalu hidup bergulir ya. Habis itu dia kemudian dijodohkan dengan seorang dokter juga nih. Terus pas lagi dijodohin itu, kemudian Dr. Tsuneko berpikir ini orang kayaknya baik, jadi ya udahlah nikah aja gitu. Jadi akhirnya mereka menikah, kemudian akhirnya punya anak 1, lalu punya anak 2, dan akhirnya Dr. Tsuneko juga mendapati kalau suaminya ini ternyata hobi minum-minum dan tidak bisa mengontrol keuangan. Tapi ketika dia akhirnya punya anak, dia sempat berhenti sebagai psikiater ya. Jadi dia full time jadi ibu rumah tangga, dan dia sebenarnya menikmati tuh pekerjaan menjadi ibu rumah tangga. Tapi suatu hari nih, rumah sakit tempat dia bekerja kekurangan orang, jadi dia diminta untuk kembali. Kebetulan juga orang tuanya Dr. Tsuneko datang ke rumah, singkat cerita lah ya, pokoknya bilang kayak ini anak-anak lu udah gua rawat dulu, lu balik kerja gitu. Kemudian Dr. Tsuneko berpikir, oh ya udah deh turutin gitu. Akhirnya dia kembali bekerja sebagai psikiater dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi memang segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya itu seperti sebuah rangkaian kebetulan demi kebetulan terus kebetulan gitu. Dan memang itu juga yang dia tuliskan di dalam bukunya ini ya. Jadi dia tuh bilang kesempatan itu hanya datang karena kebetulan. Jadi ketika dijerumuskan, cobalah untuk mengikuti arus. Kurang lebih begitu perjalanan hidupnya Dr. Tsuneko. Jadi mungkin jangan membayangkan buku ini tuh kayak buku self-help yang akan mengajarkan kita kayak ketika lagi di situasi ini kita harus mengambil langkah-langkah seperti ini gitu. Karena menurutku sih buku ini tidak seperti itu ya. Jadi kita tuh kayak dipaparkan situasi hidupnya Dr. Tsuneko, kemudian gimana cara dia memandang situasi tersebut dan apa yang dia lakukan ketika dia lagi menghadapi situasi itu. Ketika dia mengikuti arus pun sebenarnya Dr. Tsuneko ini tetap mempertanyakan kok. Kayak apakah aku akan suka ya dengan pilihan itu, terus kayak kelihatannya gimana ya, menarik gak ya gitu. Itu tuh tetap dia pertanyakan, dan kalau misalnya dia kemudian berpikir ya kayaknya boleh juga deh, akhirnya ya udah dia ambil. Jadi bukan serta-merta karena dia memang ya udah disuruh terus dia langsung mengiyakan gitu, tapi ada juga tetap proses berpikirnya itu.
Dan di dalam setiap arus yang dia pilih itu, menurutku hebatnya juga Dr. Tsuneko ini bisa mengoptimalkan karakternya itu ya. Jadi dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, bayangin aja. Dia hampir 70 tahun bekerja sebagai psikiater gitu. Walaupun dia bilang dia gak cinta, tapi bisa kerja selama itu. Dan rumah sakit tempat dia bekerja juga sampai meminta dia kembali bekerja. Dan Dr. Tsuneko bahkan harus meminta rumah sakitnya untuk mengurangi jam kerjanya dia gitu. Jadi tadinya dari Senin sampai Sabtu, dia minta dikurangi jadi Senin sampai Jumat. Jadi bisa dibayangkan rumah sakitnya pun juga senang dengan keberadaan dia sebagai psikiater. Dan dia memang punya banyak pasien yang memang suka juga menjadikan dia sebagai dokternya. Karena Dr. Tsuneko ini treatmentnya juga dia menerima curhat, tapi kadang dia juga suka curhat tentang dirinya. Jadi kayak ya sama-sama punya teman curhat gitu kali ya. Kurang lebih itu tadi rekomendasi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan dariku. Kalau misalnya ada dari kamu yang tertarik, kamu bisa beli di Gramedia atau ada juga di Gramedia Digital. Nah, tapi kalau misalnya kamu masih mencari-cari buku bacaan lain nih untuk tahun ini, aku mau merekomendasikan satu channel podcast di Spotify namanya Podcast Kompetisi Resensi Buku. Di dalamnya ada banyak resensi buku dari teman-teman pembaca yang berbeda-beda. Kemudian buku yang dibahas juga macam-macam banget. Ada buku fiksi, buku non-fiksi, buku terjemahan, buku dari penulis Indonesia, ada buku sastra juga. Macam-macam banget. Jadi kamu bisa cek di sana. Contohnya ini nih. Ini ada resensi buku Sang Pemanah yang ditulis oleh Paulo Coelho. Ini diulas oleh Randy dan Syara dari Terlintas Podcast. Jadi cerita dibuka nih sebenarnya dengan pencarian seorang pemanah yang sedang mencari pengakuan sebenarnya akan skill memanah dia. Lalu dia pun mencari sang pemanah legendaris yang hilang tiba-tiba nih ceritanya. Lalu akhirnya mereka pun dipertemukan. Nah, jadi dan diketahui oleh sang pemanah sebelumnya bahwa sang legenda yang dipanggil Gandewa telah menyembunyikan identitas dia yang aslinya sebagai pemanah ulung dan sekarang sudah menjadi pengrajin kayu. Jadi itu memang passionnya juga sebenarnya. Nah, mereka pun unjuk kebolehan nih. Dan akhirnya kita dapat mengetahui bahwa si pemanah yang tadinya mau unjuk gigi ternyata tuh dia harus kembali belajar lebih banyak. Nah, tentunya ini setelah melihat betapa impresifnya cara memanah Gandewa. Ya namanya juga legendaris ya. Bener. Pasti keren banget gitu. Nah, akhirnya isi cerita pun diurai lebih lanjut ketika Gandewa menceritakan kepada ada seorang anak di sana apa itu jalan busur. Nah, jalan busur di sini adalah sebuah kunci, tata cara, cara hidup, prinsip dan nilai yang menjadikan kita sebagai pemanah sejati. Nah, ini yang menarik. Jadi buku ini nggak bikin kita jadi tanda kutip pemanah sejati sih guys. Tapi apapun mimpi kita, cita-cita kita atau profesi yang lagi kita jalanin, jalan busur ini juga bisa kita terapin. Nah, ini nih yang menjadi isi cerita dari buku tersebut. Kalau tadi buku fiksi, ini ada juga buku non-fiksi. Judulnya Jakarta A Dining History, ditulis oleh Kevindra Sumantri dan diulas oleh Farid Mardianto dari podcast Stories from Jakarta. Di bab pertama ini kita beneran diajak berimajinasi Jakarta pada abad ke-19 yang masih bernama Batavia. Pusat kota sudah bukan di kota tua lagi dan bergeser ke arah selatan yang bernama Weltevreden. Wilayah ini sekarang meliputi sekitar Harmoni sampai lapangan Banteng. Kita diajak membayangkan klub-klub sosial di kala itu yang bonafit atau hotel-hotel kelas atas yang menerima tamu Eropa atau pejabat tinggi. Kayaknya saya nggak bisa masuk sih ke klub-klub ini. Disebutkan Hotel de Zong atau Hotel des Indes yang konon pada masanya dapat disejajarkan dengan hotel-hotel mewah di New York atau London. Keren ya. Pada bab ini kita juga bisa melihat potongan-potongan koran yang mempromosikan hotel atau restoran mewah, begitu juga contoh menu makanan dan minuman yang ditawarkan. Sekarang kita ke bab 2. Nah, pada bab kedua ini tersebut beberapa nama restoran atau tempat makanan yang sampai sekarang sebenarnya masih ada. Seperti Kunstkring, Restoran Trio, Es Krim Canang yang dahulu bernama Canyan, juga toko roti Weiner. Di bab inilah asal muasal tempat-tempat legendaris itu diceritakan juga lengkap dengan foto zaman dulunya. Begitu memasuki bab ketiga, rasanya inilah Jakarta yang dahulu kita kenal karena sudah mulai nih menceritakan wajah baru ibu kota pasca kemerdekaan. Meskipun kita belum lahir, tapi landmark yang dibangun pada tahun 60-an ini masih berdiri dengan tegak seperti Hotel Indonesia dengan Ramayana restorannya dan lahirnya area Kebayoran Baru yang didesain oleh Muhammad Susilo dan menjadi blok-blok seperti
seperti Blok A, Blok M, dan Blok S yang sampai sekarang namanya masih belum berubah. Itu tadi baru cuplikan 2 resensi dari ada puluhan resensi buku lainnya di channel podcast Kompetisi Resensi Buku. Jadi kamu langsung aja ke Spotify, kemudian dengerin di sana dan pilih kira-kira buku mana nih yang menarik perhatianmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau nggak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share videonya ke media sosial supaya teman-teman kamu yang lagi mencari rekomendasi buku juga siapa tahu membutuhkan nih. Dan jangan lupa follow Instagramnya Potluck Podcast di @potluckpodcast dan subscribe juga channel YouTube-nya Potluck di Potluck Podcast Network. Sampai jumpa lagi. Dadah.